Nah, jadi lanjut untuk poin ketiga, di sini kita diminta untuk menghitung ketersediaan air tanah sesuai dengan kondisi tanah di daerah irigasi. Nah, jadi ini untuk data klimatologinya, kita menggunakan data untuk rata-rata bulanan untuk 10 tahun. Nah, jadi kita langsung aja ke crop plot. Nah, ini kan sebelumnya udah teman-teman gunain ya untuk klimat etanol sama curah hujannya. Nah, kalau misalnya udah tinggal dipanggil aja. Kalau misalnya belum ke save berarti diinputkan ulang untuk data yang kedua ini. Nah, kemudian untuk perhitungan ketersediaan air tanah itu kita mulai dari eh, ini menu soil. Nah, jadi kan ini diminta untuk menghitung ketersediaan air tanah sesuai kondisi. Nah, di sini aku contohin misalnya tanah di daerah irigasi aku itu make black clay soil. Nah, jadi tinggal diklik terus input kan. Nah, ini kan keluar nih data total available soil moisture, terus maximum rain infiltration. Nah, ini nanti teman-teman bahas di laporan. Di sini aku nggak jelasin karena ya ntar ya dijelasin aja di laporannya sama teman-teman. Terus untuk poin keempat ini kita diminta untuk komparasi dari berbagai tekstur tanah. Jadi untuk poin 3 dan 4 ini boleh digabung untuk pembahasan. Nah, ini nanti tinggal dicoba untuk jenis tanah yang lain, misalnya red sandy. Nah, nanti ini bisa dibahas apa itu total available soil moisture, apa itu initial available soil moisture di laporannya. Untuk formatnya mungkin hmm, bisa dibikin tabel perbandingannya untuk beberapa jenis tekstur tanah. Kemudian untuk poin keempat, ya yang tadi ya berarti bisa digabung. Untuk poin kelima atau yang terakhir itu diminta untuk menghitung ketersediaan air tanah sesuai dengan pola tanam. Nah, jadi untuk bagian ini kita pergi ke lengkapin dulu untuk pola tanamnya. Nah, misalnya di sini aku contohin pakai tanaman padi misalnya. Nah, ini pola tanam. Jadi teman-teman cek lagi pola tanamnya. Misalnya padi itu. Nah, padi itu misalnya ditanam pada bulan keberapa gitu. Aku contohin misalnya padi itu di akhir November. Di awal November. Jadi aku ganti bulan 11. Nih, ini otomatis untuk jadwal panennya juga berubah. Nah, ini untuk kacanya juga berubah. Terus ini ada masa tanamnya, ada beberapa masa tahapan tanamnya. Kemudian ini rotting depth atau kedalaman perakaran nanti juga dibahas. Yang ada di sini nanti bisa dibahas di pembahasannya. Nah, kemudian ke bagian tanah. Nah, jadi untuk yang poin 3 sama 4 fokus ke tabel yang ini, poin kelima fokus ke tabel yang ini. Nanti di sini bakalan keluar untuk nilainya sesuai dengan jenis tanah dan tanaman. Nah, kalau kita mau gunain palawija berarti tinggal diganti. Nah, misalnya aku mau nanam sorghum misalnya ya, sorghum. Nah, ini ntar juga berubah. Untuk jadwal tanamnya juga jangan lupa diperhatiin untuk diubah sesuai daerah irigasi teman-teman. Kemudian balik lagi ke bagian soil untuk melihat ketersediaan air tanahnya untuk jenis tanaman dan pola tanam ini berapa. Nah, ini bisa disesuaikan aja sama daerah irigasinya untuk di pembahasan. Nah, mungkin untuk pertemuan ketersediaan air tanah cukup sekian. Nanti dilanjutkan sama video ketersediaan air tanaman.